Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil maut wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun yang sama kita muliakan dan sama kita hormati, para guru sekalian yang hadir. Ada Ustaz Saiful, ada Ustaz Rusli, Ustaz Ghazali, Ustaz Imam Awi Syauti, dan juga ustaz-ustaz lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita sehat semua. Amin. Ustaz Imam yang kurang fit ya, mungkin terlalu banyak job kan. Mudah-mudahan lihat bos. Juga sahibil bait Ustaz Rashid, juga selaku DKM Mushola Al-Karomah, ketua DKM periode kedua sepeninggal almarhum. Mudah-mudahan Ustaz Rashid diberikan sehat terus. Menjadi penerus dari perjuangan ayahandanya almarhum al-maghfurlah Bapak Ahmad. Karena bagaimanapun saya sering kali sampaikan bahwa salah satu contoh yang perlu ditiru itu semangat dari almarhum di usianya yang tidak muda lagi, tapi ngajinya masih yang berapa itu terakhir? Yang buat 3 ya? Yang buat 3 itu Masya Allah. Itu yang buat 3 9 tahun. 9 tahun itu kan subhanallah. Kalau ukuran kita nyerah ya, sekian tahun masih yang buat 3 juga mesti nyerah. Tandanya ini perlu ditiru. Juga tak lupa para sepuh Kawasi, Pak Bedar, juga para sesepuh yang lainnya ya, Ustaz Basir juga yang belum fit juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat banyak Allah. Amin. Juga para jamaah semua yang hadir di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan seiring sejuknya udara setelah redanya hujan, mudah-mudahan jadi sebab Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wahid. Ini kan hadis masyhur sekali dan insyaallah kita hafal. Cuman mungkin ada yang nyebut wahidullah, ada yang nyebut mauidullah. Jadi ini perlu dibaca lagi kitabnya supaya nggak salah kaprah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, baik terjadinya atau apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita kan pasti berharapnya husnul khotimah, pasti pengennya husnul khotimah.
Cuman untuk usaha ke husnul khotimah itu seringkali kita merasa nggak maksimal. Ya urusan apapun. Baik sama orang baik kan biasa. Ketika diuji dengan orang yang tidak baik itu persoalan besar. Ketika diuji ketemu dengan orang yang gak baik sama kita, masihkah kita berbuat baik? Itu subhanallah. Baik terhadap orang baik ya biasa, baik gitu, ngasih sesuatu, dermawan pada orang dermawan biasa. Dermawan sama orang yang paling medit itu ribet. Saat kita sudah mampu istiqomah itu, sama orang buruk ke kita ya tetap baik, sama orang yang baik ke kita pun ya baik juga, standar saja. Sama orang yang dermawan kepada kita, kita tetap dermawan sama dia. Sama orang yang pelit sekalipun terhadap kita, tetap kita dermawan. Itu hadirin yang dirahmati Allah, tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu penting? Sebab setiap kita ini kan diperintah untuk banyak bergaul kepada siapapun. Ya, bergaul kepada siapapun. Jangan berpikir bahwa yang kita mau berteman sama orang yang selevel dengan kita. Tidak. Nabi itu levelnya subhanallah berteman sama siapapun. Yang kecil oke, yang remaja jadi, yang sepadan dengannya enjoy, bahkan yang lebih tua darinya pun Nabi bikin nyaman. Kalau bahasa iklannya apa ya? Nggak ada lu nggak rame. Ini kan tanda orang yang nggak bagus itu gampang dia nyampe suasana jadi nggak enak gitu. Tanda orang nggak enak ya. Ya, tengik misalnya. Orang datang, dia datang, orang-orang pada pergi, nah itu tanda orang nggak baik. Tapi dia datang, orang banyak demen ngumpul, itu hadir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu insya Allah orang baik. Cuman agak sulit memang. Apa sulitnya hadir rahmat Allah? Sekarang kan bisa jadi orang yang rame mendatanginya bukan karena ingin berteman. Misalnya Bang Martin habis gusuran, rame di rumahnya. Gures gusuran nih, orang sepi misalnya, itu nggak benar berarti. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasur. Siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, banyak dia menyambung tali silaturahmi. Banyak dia menyambung tali silaturahmi. Nah kayak begini salah satu. Kita hadir di majlis-majlis ilmu, ini bagian dari cara kita bersilaturahmi. Maka insya Allah umur ya nambah, rezeki ya berkah. Umur nambah, rezeki berkah. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata hal yang demikian ini banyak dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Mungkin bahasa Qur'annya alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang lebih dulu berimannya, orang-orang yang lebih dulu berbuat baiknya. Dan subhanallah, di sinilah di kampung, di kita nih masih kampung lah katanya, itu segala hal kebersamaannya kan luar biasa. Cuman kan lambat laun kebersamaan itu ya makin sedikit, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Udah nggak guyub lagi gitu. Orang kan biasanya gitu.
rumah dulu kan jauh-jauh, tapi hati dekat-dekat, ya nggak ada. Sekarang rumah tuh nempel-nempel, hati jauh-jauh. Ada istilah apa? Dekat bau tai kan gitu ya. Jauh bau putih. Gak ada enak gitu orang. Ya, jauh bau hati. Nanti ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak dari kita ini gagal dengan ujian itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita tuh makin hari makin ada saja ujian, nggak makin kurang, makin tambah ujian, makin bener itu Allah masih makin kasih ujian. Ngaji makin rajin tuh makin berat, tapi makin malas makin enteng. Anda. Ya karena orang kalau udah malas udah nggak mikir macam-macam, udah bodo amat, ngaji nggak bodo amat. Tapi hadir rahmati Allah, kalau istiqomah dia dirajin itu luar biasa beratnya, apalagi hujan begini. Ya, ngaji enggak. Ini kenapa bisa hadir? Umumnya pertimbangan kita ngaji enggak enak juga mau Rosid kan gitu. Nah pertimbangannya itu bukan karena Allah kan gitu. Tapi insya Allah ini masih mau karena Allah. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya begitu, kita ternyata masih enggak enak dengan orang. Tapi bukan jamaah kita. Ikhlas enggak itu? Ikhlas masih. Kenapa? Itu standar ikhlas kita, baru nyampe situ biarin. Ngaji biar ngopi, nggak apa-apa. Ngaji biar ngopi, nggak apa-apa. Ada nggak kira-kira ngopi? Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Makanya seringkali ada beberapa program sesama itu. Tujuannya itu, ayo belajar sering ikhlas mungkin untuk apapun, ya dengan level manapun, ikhlas dengan level manapun, ya dengan tingkatan apapun, ya lakuin aja sudah. Ya mendingan nggak ikhlas tapi masih ngerjain. Ya mendingan nggak ikhlas tapi masih ngerjain. Makanya orang-orang di militer itu begitu, mau ikhlas mau nggak harus dikerjain, itu lebih baik. Ya mau kedumel kayak mau nggak bodo amat, yang penting kelar tuh kerjaan itu hati ya, daripada ngedumel juga ngerjain kagak. Ya enggak, lama-lama gue ikhlas, biar kata lama-lama ikhlas, karena memang pembiasaan. Hadir rahmat Allah Subhanahu. Nah berkaitan dengan itu ya, haul ini hadir rahmat Allah, saya berharap satu saat atau program lama itu jalan lagi. Dulu saya sering kali sampaikan, ketika kita mau ada acara haul, sampaikan ke ketua atau sampaikan ke saya. Untuk apa? Khatmil Quran. Nah, kalau di grup kan udah banyak tuh. Ya, insya Allah minggu depan saya haul orang tua, nah, misalnya. Nah itu minta tolong dibacain khatmil Quran masing-masing, kan di list tuh biasanya Ustaz Kodar yang ngelis. Juz sekian 30 juz. Nah, ketika haul kita baca doa khatmil Quran. Subhanallah. Orang kalau udah baca khatmil Quran sebab khatamnya 30 juz baca Quran, itu doanya tidak ada penghalang baginya, ijabahnya luar biasa. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Sebab kita kalau khatam sendiri-sendiri kan nggak sanggup. Bang Martin umur berapa? 17. Sisa maksudnya. Ya. Ya katakanlah 17 tahun misalnya. Udah berapa kali hatam? Belum tentu sekali pun hatam, belum tentu. Ya.
Rahmati Allah subhanahu. Tapi kalau kita misalkan haul itu kemudian dibacakan Quran entah dari Kresek 2 juz, dari Al-Muttaqin 2 juz, ya, dari Al-Jauh 2 juz, dari ujung Asma 2 juz, ya, dari ini, subhanallah, selesai 30 juz. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang tua yang dibacain Quran girangnya bukan main. Ya ini girang ini orang tua. Ini girangnya luar biasa. Sedekah niatnya buat orang tua luar biasa itu, subhanallah. Senangnya bukan main. Girang lagi dia ketika dikirimin 30 juz. Girangnya luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya ketika kita berkeinginan atau berniat menghaulkan orang tua, hadirin yang dirahmati Allah, supaya kita berikan yang paling baik bagi ya baca Quran tadi. Kemudian berkaitan dengan haul juga, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sayang terhadap orang tuanya bukan sekedar menghaulkan saja. Apa kemudian mengikuti apa yang pernah dilakukannya semasa hidupnya, selama itu adalah kebaikan. Tapi alhamdulillah sih Ustaz Rasyid ini luar biasa. Malam apa ke Pasar Capek, malam Sabtu, terus dua lagi. Banyaklah Ustaz Rasyid itu aja. Cuman yang diamplopin yang di mana? Di markas doang kan. Ada deh yang dirahmati Allah subhanahu itu, masya Allah. Sana sini. Karena salah satu orang yang saya tunjuk pertama Ustaz Rasyid untuk bantu saya. Ya, kemudian Ustaz Ali juga. Ustaz Ali Al-Baywati. Di ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jangan dipikir cuma ridho ketika dia masih di sini, enggak. Kan ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Berarti orang tua kita bikin senang, Allah pun senang. Ketika orang tua masih ada, kita cuman katakanlah orang tua masih ada kita nyenengin, meninggal kita nggak bisa nyenengin, itu persoalan juga. Yang dimaksud dia nyenengin itu hidup dia nyenengin, meninggalnya orang tua, si anak yang masih hidup dia masih nyenengin orang tuanya. Nah, ini salah satunya nih, hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dihaulkan. Ya. Kenapa penting dihaulkan itu? Ngingetin sebetulnya mah. Ketemu setahun. Ya kalau orang hidup kan namanya ultah, hilal. Kalau orang meninggal namanya haul. Ya walau itu sebenarnya istilah. Bang Martin misalnya lahir, ya katakanlah acara ulang tahun, itu bikin kuenya selamat haul, itu boleh. Selamat haul kedua misalnya itu boleh. Oh istilah kok dia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu penting saya kira ketika kita hadir haul kafa bil mautawillah tadi, bahwa setiap kita ada perintah Allah untuk menggembirakan orang tua. Karena udah cukup lah orang tua bahagiain kita tuh udah sangat cukup. Ya sampai hari ini kita hidup aja, ya nggak usah mikir yang lain-lain, hidup aja itu udah bersyukur. Kayak apa susahnya orang tua tuh nyari makan buat kita, ya kayak apa susahnya orang tua itu ngasih sehat buat kita, itu subhanallah. Andai kita lahir nggak diurusin, udah mampus kita. Ya, dia nangis, berak kagak cebokin, biarin lah gitu misalnya. Itu masya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup pun rasanya udah kayak orang.
Ya ma'asyiral hadirin rahmati Allah, itu sudah luar biasa. Yang hari ini orang tua suguhkan untuk kita, yang hari ini orang tua berikan kepada kita, sudah lebih dari cukup. Nah, tinggal pertanyaan untuk diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Itu ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal satu hari kirimin bacaan Quran kita buat orang tua. Ya. Yang masih hidup bagaimana? Kirimin apa aja nggak apa-apa. Doain. Ya Allah, orang tua yang masih sehat, orang tua yang masih ada, sehatin badan, panjangin umurnya, berkah hidup. Itu. Orang tua kan nggak pernah berhenti doain anak. Walaupun orang tua juga kadang, kenapa anak ngedoain orang tua? Karena orang tua bisa jadi doanya pun umum aja sifatnya. Apa umumnya? Kita kan doanya cuma Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Apa artinya? Enggak tahu. Ya, yang penting doa buat anak, enggak apa-apa. Tapi khusus kan boleh. Ya Allah, anak saya si Anu, ya, sehatkan dia ya Allah. Itu syukur-syukur tiap sholat 5 waktu dibaca. Saya sering bahas tentang tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak itu. Ya, kan bisa jadi anak kita nggak sesuai harapan karena doa kita yang kurang. Anak kita nggak sesuai keinginan karena lantunan doa kita nggak khusus untuknya. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ada yang mentirakakan khusus satu putranya, tak putrinya. Apa yang ditirakakan? Macam-macam. Ada yang puasa, ada yang baca Quran. Ada ulama yang ketika istrinya hamil, dari sejak mendengar bahwa istrinya hamil, itu tirakatnya hadirin rahmati Allah, seminggu sekali dia hatam 30 juz sampai anak itu lahir. Anaknya lahir baru kelas 4 SD hafal 30 juz. Itu orang tua mentirakatkan anak, mengkhususkan doa untuk anak. Boleh kita niatin, misalnya saya niat ya Rabb berpuasa karena Engkau ya Allah, dengan harapan agar anak saya menjadi anak. Itu boleh. Masyaallah hadirin rahmati, bagaimana kita mau tirakat? Kita ibadah juga masih segen. Syukur-syukur misalnya satu anak kita tirakatkan 30 juz misalnya. Satu anak nih. Anak ada 16 misalnya. 16 kali hatam ya. Mentan umumnya paling anak kita berapa sih? Antum? Itu kok udah payah lah orang ngajak lagi payah, nggak kuat ngajak. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tirakat apa timbang anak itu kenapa apa salahnya ditirakat? Sekali-kali kita baca Quran 30 juz dikhususkan buat anak kita. Supaya apa hadirin rahmat Allah? Supaya anak ini ngerasa terus ngerasa dalam hatinya orang tuanya ini begitu sayang zahir batin terhadapnya. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal pun dia nggak bakal lupa. Kan umumnya kita begitu orang tua udah nggak ada, udah ingatnya setahun sekali. Lebaran pertama ketika meninggal pertama masih ingat, masih. Kedua ya masih terasa, ketiga udah biasa aja, sekedar ziarah doang. Datang Al-Fatihah, udah begitu doang. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita sebagai anak bagaimana semaksimal mungkin kita berbakti pada orang tua, sekalipun orang tua itu udah gak ada. Sekalipun orang tua sudah tidak ada. Karena bagaimanapun ridhonya Allah tadi ada pada orang tua yang ridho terhadap kita.
Ayo hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Periksa diri kita. Bisa jadi kenapa hari ini kita hidup kurang nyeneng, ngintip, kurang menyenangkan. Bisa jadi kita kurang nyenengin orang tua. Kenapa sih hidup ini kurang bahagia? Ngeluh mulu hidup. Dia periksa. Bisa jadi kita sering bikin ngeluh orang tua kita. Orang tua dalam kubur masih ngeluh ini. Anak pada kemana ya? Orang itu dalam kubur tuh anak. Bocah pada kemana ya? Bocah ada 12. Tuh kagak ada yang doain gue kan gitu. Ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup kita masih ngeluh, bisa jadi kita masih bikin ngeluh orang tua karena kita. Ya ada. Katanya howling ingetin terus, diingetin lagi. Ayo limpahkan kasih sayang kita untuk orang tua. Benar, istri, anak-anak kita pun wajib kita sayangi. Ya. Tapi jangan lupa juga kita menyayangi orang tua. Selipkan, sematkan di setiap lantunan doa-doa kita ada nama orang yang begitu sayang terhadap kita untuk kita sampaikan kepada Allah permohonan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haul ini semakin menjadikan diri kita diri yang saleh. Ya, anak-anak yang awaladin salih ya dong. Sebab bagaimanapun anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu yang terus mengalir pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan almarhum Bapak Ahmad diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh, yang karena anaknya putra semua ya, anak yang soleh. Apaan? Anak yang solehin, dan mudah-mudahan dikumpulin lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadirin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wassalamu ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbihi wa tabi'in, ya